Ini saya yang bernama Farida, umur 56 tahun, pekerjaan swasta, alamat Karangmarti Panjang, Bandar Lampung, menyatakan bahwa permasalahan dengan peristiwa perampasan handphone milik saya yang telah saya laporkan kepada pihak kepolisian di Polresta Bandar Lampung telah saya anggap selesai dan saya Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari yang korsleting listrik disebabkan di Coastar Lampung Cafe. Kebakaran terjadi di Coastar Coffee di Jalan Ratu Bacan, Pulau Bacan, Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihaling pada Sabtu 29 Juli 2023 pada pukul 23:55 waktu Indonesia bagian Barat. Selaku manajer Coastar Coffee, Andreas Sanjaya mengalami dan mengaku dirinya mengetahui kebakaran di ruang ini berisikan kulkas dan tersebut dari warga sekitar kafe. Ia mengatakan dirinya mengetahui adanya kebakaran tersebut saat berada di rumah. Ruangan kulkas ini tidak keluar ruangan. Jelas dari Andreas. Ia mengatakan petugas pada pemadam kebakaran atau damkar dengan 3 mobil cepat datangnya dan pukul 12:30 api sudah bisa dipadamkan oleh petugas. Ia mengatakan teknisi listrik ini padahal setiap minggunya melakukan pengecekan. Andreas mengatakan pihaknya baru saja membuka kafe ini sejak 28 hari ditutup oleh pemerintah Pemkot Bandar Lampung. Kepala Dinas Damkaramat Kota Bandar Lampung, Antoni Irwan, mengatakan pihaknya berhasil memadamkan api di Coastar Coffee dengan cepat. Ia mengatakan personil yang diturunkan pada kebakaran tersebut sebanyak 12 orang. Ia mengatakan pokok dari kebakaran tersebut di tempat kulkas dan juga freezer. Dari Tribun Lampung melihat langsung lokasi kafe yang terbakar tersebut. Ada pihak kepolisian dari Babin Kantimas, anggota Polsek Sukarame, juga melakukan pemeriksaan pasca kebakaran kafe ini. Karyawan Coastar Coffee tengah melakukan pengumpulan puing-puing bekas kebakaran tersebut. Lalu suasana di dalam kafe ini bercatkan hitam tersebut masih becek bekas petugas damkar menyemprotkan air ke dalam kafe. Saya tahunya dari warga belakang itu sekitar jam 23:55. Jadi itu udah kejadian atau kabel, saya ditelepon, video call, dilihatin lokasi. Langsung kebakaran, saya langsung ke lokasi. Boleh tahu ini kejadiannya dugaan apa sih Mas sementara Bang? Onset kabel. Nah, kita ada nggak sih Bang pemeriksaan mungkin tiap bulan, per 3 bulan atau per 6 bulan gitu Bang untuk Sini emang ada apa ya? Ada teknisinya, emang dicek terus tiap minggu. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak tahu malam ini kenapa dari malam. Karena emang musibah gitu Bang, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Kalau yang terbakar apa saja sih Bang ini Bang kalau tahu? Freezer, showcase 2, freezer sama lemari. Sampai dengan keluar nggak Bang apinya? Apakah hanya di bagian freezer aja? Iya, bagian ruangan freezer aja. Berarti artinya Ada asapnya aja yang keluar. apa pemadam kebakaran datang malam ini? Datang 3 damkar. Saya telepon warga, saya minta mereka untuk hubungi damkar. Kurang lebih umur 12:30. setengah jaman lah ya Bang ya. Iya. Kita ya. Iya. Berarti kita dapat dari warga informasinya malah ya. Informasi dari warga. Pencarian korban tenggelam di Pantai Muara Tanjungan akan terus dilakukan hingga malam hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus, Lampung ini mengkonfirmasi pencarian anak tenggelam di Pantai Muara Tanjung, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, Lampung. Budiman selaku fungsional pelaksana penanggulangan bencana mewakili Kalak BPBD Tanggamus, Lampung mengatakan, saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian kepada korban tenggelam.
Budiman juga mengatakan saat ini pihaknya menggunakan 1 perahu karet untuk melakukan pencarian terhadap korban tenggelam tersebut. Pihak BPBD Tanggamus Lampung juga menerjunkan 2 unit perahu karet untuk mencari korban tenggelam di pantai Muara Tanjungan Tanggamus Lampung. Ia mengatakan terdapat beberapa titik terkait yang ikut membantu proses pencarian Mahesa di pantai Muara Tanjung pada hari ini. Pihak yang ikut melakukan pencarian terhadap korban antara lain ada BPBD Tanggamus, Posar Tanggamus, Polairute Polres Tanggamus dari Polda Lampung. Kemudian terdapat juga Pos TNI AL Kota Agung, Damkar Tanggamus, RAPI atau RAPI, dan juga masyarakat Pekon Tanjungan Tanggamus Lampung. Sebelumnya diberitakan korban sedang bermain di pantai Muara Tanjungan bersama dengan teman-temannya karena ombak yang cukup tinggi di lokasi tersebut membuat korban tersebut harus terseret ombak. Teman-teman korban sempat mencoba menolong, namun sayang, teman-teman korban saat itu tidak mampu untuk menyelamatkan. Warga pun yang melihat hal tersebut langsung menghubungi petugas dan juga aparat tersempat untuk meminta bantuan. Dari keterangan Ibtu Zulkarnain selaku Kasat Polairut Polres Tanggamus Polda Lampung mengatakan kondisi Teluk Semangka pada saat ini sedang mengalami ombak yang tinggi. Ia juga berpendapat dengan kondisi laut yang seperti ini cukup berisiko bagi masyarakat untuk beraktivitas di dekat laut. Polisi membantah ada video belasan remaja yang membawa senjata tajam dan tawuran di Calinsung. Kapolsek Penengahan Polres Lampung Selatan, Polda Lampung, Ibtu Gobel membantah remaja yang videonya viral di sosial media Facebook membawa senjata tajam. Kapolsek ini menyebutkan belasan remaja tersebut hanya menghentikan mobil di Calinsung yang hendak pulang ke Bandar Lampung. Lebih lanjut, Gobel menjelaskan setidaknya ada 12 remaja yang anggotanya periksa. Gobel memastikan tak ada senjata tajam pada 12 remaja yang videonya viral di media sosial Facebook yang membawa senjata tajam. Gobel menyebutkan belasan remaja tersebut sudah kembali ke Bandar Lampung. Diberitakan sebelumnya ada viral video di sosial media Facebook belasan remaja diduga membawa senjata tajam. Video tersebut diposting oleh akun bernama Anisah Erlisia Khan. Dalam video tersebut diposting oleh akun yang bernama sama sekitar pukul 21.00 atau jam 9 malam. Dalam video berdurasi 39 detik tersebut, terlihat belasan anak sedang berdiri di pinggir jalan berlalu lalang di Jalan Lintas Sumatera, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Video postingan dari Anisah ini langsung viral dan mendapatkan komentar dari netizen. Salah satunya dari Aspanda Pandi yang mengatakan sepertinya itu ingin tawuran. Anisah juga membalas postingan di akun tersebut. Berita selanjutnya datang dari Balai Karantina Bakauheni yang melepaskan ribuan burung Poksai CS di Gunung Rajabasa. Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, Wilayah Kerja Bakauheni dan KSKP Bakauheni melepaskan ribuan ekor satwa liar berbagai jenis burung di hutan kawasan wilayah Register 3, Gunung Rajabasa, KPH Waipisang, Lampung Selatan pada Sabtu 29 Juli 2023 sekira pukul 17.00 atau jam 5 sore. Setidaknya ada sekitar 2.500 ekor satwa liar berbagai jenis burung yang dilepaskan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, Wilayah Kerja Bakauheni ini. Pelepasan 2.500 ekor satwa liar berbagai jenis burung oleh Balai Karantina Pertanian
Ini disaksikan oleh BKSDA Lampung dan pemilik burung. Kepala Walker Bakauheni Kantor Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, Jupliana Purba mengatakan, sebelumnya pihaknya menerima barang bukti ribuan satwa liar jenis burung hasil penangkapan jajaran KSKP Bakauheni. Jupliana merinci jenis burung yang dilepaskan, yakni ada ciblek, kepudang, boksai, pleci, gelatik, dan juga teledekan. Ia menambahkan pelepasan ribuan ekor burung tersebut karena memikirkan kesehatan burung-burung itu, sehingga harapannya dapat bertahan hidup serta berkembang biak agar tidak punah. KSKP Bakauheni berhasil mengamankan 2.509 ekor burung di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Jumat 28 Juli 2023. 2.509 ekor burung ini yang diamankan KSKP Bakauheni Lampung Selatan diangkut dari Wai Kanan menuju tujuan pengiriman Cibitung, Tangerang. Berikut ini datang dari Farida yang mencabut laporan perampasan HP miliknya oleh jaksa dan ia mengikhlaskan ponselnya yang telah hilang. Farida, wanita Parubaya yang sempat viral menjadi korban perampasan handphone oleh oknum jaksa ini telah mengikhlaskan handphonenya hilang. Kejadian ini terjadi pada 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 di Puskesmas Panjang. Kanit Jatran Polres Bandar Lampung Ibda Tamrin Lamban Gaul mewakili Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan korban Farida ini sudah mencabut laporan polisi atau LP dan mengikhlaskan HP-nya telah hilang. Ia mengatakan korban Farida ini merupakan warga Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Tamrin mengatakan pihaknya juga telah memberhentikan penyelidikan kasus 10 bulan perampasan HP yang diduga oleh oknum jaksa tersebut sudah selesai. Sebelumnya, korban menyerahkan barang bukti satu kotak handphone yang diserahkan di dalamnya ada nomor IMEI yang tidak sesuai dengan milik korban. Ibda Tamrin mengatakan pihaknya melakukan hasil penyidikan bersama dengan tim Siber Polda Lampung bahwa nomor IMEI tersebut milik suami korban Farida. Para saksi juga tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Polisi juga telah melakukan upaya meminta IMEI ke kantor provider tahapan penyidikan dan telah dilalui dan digelar. Dalam kesempatan ini, saya yang bernama Farida, umur 56 tahun, pekerjaan swasta, alamat Karang Maritim Panjang Bandar Lampung, menyatakan bahwa permasalahan dengan peristiwa perampasan handphone milik saya yang telah saya laporkan kepada pihak kepolisian di Polresta Bandar Lampung telah saya anggap selesai dan saya telah mengikhlaskan handphone tersebut dikarenakan permasalahan tersebut telah kami selesaikan secara kekeluargaan. Saya juga meminta maaf kepada pihak Polresta yang sudah membuat kegaduhan, saya membuat kegaduhan. Berikut ini ada promo menarik di Time Zone Lampung City Mall. Untuk Anda yang suka main Time Zone, ada kabar gembira. Time Zone kini hadir di lantai 2 Lampung City Mall. Supervisor Time Zone Lampung City Mall Maisito mengatakan, Time Zone Lampung City Mall mengadakan promo yang berlangsung hingga 31 Juli 2023. Berikutnya ada promo PD yakni 50.000 untuk pembelian Tizo. Di promo ini ada potongan dari 200.000 menjadi 150.000 untuk pembelian 260 Tizo. Dan ada potongan 300.000 menjadi 250.000 untuk membeli 450 Tizo. Kemudian dari potongan 450.000 menjadi 400.000 untuk membeli 900 Tizo. Dan potongan 350.000 jadi 300.000 untuk pembelian 550 Tizo. Ada juga promo lain, yakni 200.000 untuk pembelian Tizo. Potongan dari 1 juta menjadi 800.000 untuk pembelian 2.000 Tizo. Time Zone Lampung City Mall ini memiliki 64 permainan yang cocok untuk anak-anak hingga dewasa.
Permainan ini terdiri dari mesin vending, video game, attraction, dan soft play. Menurut Maisito, setiap time zone memiliki ciri khas dan time zone flat soft play merupakan ciri khas dari time zone Lampung. Soft play adalah permainan untuk anak-anak yang salah satunya adalah mandi bola. Time zone Lampung City Mall ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.